Kembali hadir di channel YouTube bersama pejuang NKRI, sedang berada di KM Sabuk Nusantara 80 perjalanan Tanjung Pinang. Dan menjaga kesempatan sebelumnya baik Piala Dunia maupun Piala Eropa. Prancis masih menghadapi krisis bek kiri dan Hernandez menjadi alternatif. Kylian Mbappe belum mencetak gol, namun diperkirakan tak jadi pilihan di lini depan bersama Karim Benzema. Juventus berusaha menahan sang lawan dengan skema 3-4-1-2. Zidane saat kini dibuat sebagai blinker baik dalam menopang sektor tengah maupun melapis manuver Embolo dan Seferovic di lini depan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati keindahan bentangan Kars atau pegunungan kapur yang luas, datanglah ke desa wisata Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak hanya menikmati keindahan tebing Kars, mata Anda juga akan dimanjakan dengan indahnya panorama alam sambil menjelajahi aliran Sungai Putih. Objek wisata Ramang-Ramang merupakan satu dari 3 lokasi bentangan Kars yang cukup luas di dunia. Selain di destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini, pegunungan kapur luas juga ada di Cina Selatan dan Vietnam. Menggandeng YouTuber terkenal Atta Halilintar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan kawasan wisata Ramang-Ramang sebagai desa wisata dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kampung Kars Ramang-Ramang di Desa Salemprang ini di Kabupaten Maros akan segera didaftarkan menjadi UNESCO Global Block. Mohon dukungan semua karena kondisi juga dalam rangka anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 tempat menghadapi tentu kami meminta dukungan dari Bapak Menteri. Harapan kita mudah-mudahan satu kali asesmen bisa langsung lulus dan ditetapkan sebagai geopark global untuk Ramang-Ramang ini. Tak hanya mempromosikan kawasan wisata Ramang-Ramang, Menparekraf juga mensosialisasikan kawasan wisata Lampung Galung di Desa Barania, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Desa yang memiliki panorama alam yang indah ini merupakan satu dari 11 desa wisata yang tengah dikembangkan dan diharapkan mampu menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Dari Sulawesi Selatan, Lisa Taviani, Sejil Healthcris, iNews, melaporkan. Pemirsa, mari bersama melawan Corona dengan berdonasi melalui MNC Peduli untuk membantu para tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak COVID-19 melalui MNC Peduli Account atas nama Yayasan Jalinan Kasih lewat rekening MNC Bank, BRI, Mandiri, dan BCA. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Jangan lupa untuk selalu menjalankan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk memutus rantai penularan COVID-19. Saya Rian Putra, selamat beraktivitas, tetap semangat. Sampai jumpa.
menculikan anak istri berdalih anak isolasi mandiri. Seorang PNS di Bangkalan, Jawa Timur digerebek istri dan warga diduga berbuat mesum dengan wanita selingkuhan. Saya, Nikita Fernida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Saga. Pemirsa, ketiduran saat mencharge laptop, seorang pemuda tewas saat kebakaran rumah kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Api diduga disebabkan korsleting listrik saat laptop dicharge yang menyambar kasur. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas justru mendapati seorang penghuni rumah, Ahmad Yasin, tewas di depan kamar mandi rumahnya yang terbakar di Jalan Pelita, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga saat kebakaran terjadi, korban sedang tidur hingga tak bisa menyelamatkan diri. Saat pemadaman, petugas sempat kesulitan karena rumah berada di gang sempit. Ironis, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari laptop saat diisi daya hingga menyambar kasur. Bisa juga karena mungkin dia waktu itu awalnya mungkin di kasar tidur dan bahkan bisa melihat itu yang menjadi panas dan Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah pengelola tempat hiburan malam kucing-kucingan mengelabui petugas. Berpura-pura tutup dengan memadamkan lampu dan mengunci pintu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara didapati ramai pengunjung saat digerebek petugas. 2 kali melanggar batas jam malam, tempat hiburan malam ini disegel petugas. Sempat bertahan karena pintu dikunci dari dalam, betapa terkejut petugas mendapati puluhan pengunjung di tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Para pengunjung diperiksa petugas. Selain diperiksa kartu identitasnya, lebih dari 40 pengunjung yang terjaring menjalani tes urin dan tes swab. Hasilnya 4 pengunjung positif mengkonsumsi narkoba. ada 4 orang yang positif. Kemudian terhadap orang tersebut yang diduga ya dia positif akan melakukan pemeriksaan lanjut untuk kita bawa kembali ke Polda Metro Jaya. Untuk mengelabui petugas, bar ini berpura-pura tutup dengan mengunci pintu, memadamkan seluruh lampu depan dan bahkan mengosongkan area parkir. Karena pintunya terkunci dari dalam. Jadi kita cukup lama menunggu hampir lebih dari setengah jam. Ya, lampunya memang dipadamkan, tidak ada yang parkir kendaraan, seolah-olah sepi, tidak ada penghuni. Tetapi kenyataannya kita masih tunggu hampir setengah jam lebih, kemudian baru kita bisa masuk. Dan kita dapati lebih dari 40 orang ya, yang ada di dalam, yang masih beraktivitas di luar daripada jam operasional yang telah disediakan. 2 kali melanggar protokol kesehatan, beroperasi melewati batas jam malam, tempat hiburan malam ini disegel petugas. Nekat melanggar jam operasional, tempat karaoke di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten juga disegel petugas. Saat digerebek, petugas mendapati 23 orang di ruang karaoke. Selain itu juga disita ratusan botol minuman keras. Razia akan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Menggelar tarian erotis, sebuah restoran Timur Tengah di Cisarua, Puncak Bogor disegel petugas Satpol PP. Pengelola restoran akan didenda maksimal 50 juta rupiah karena melanggar protokol kesehatan. Wanita ini
membeliaukan tubuhnya mempertontonkan tarian berut pada tamu sebuah restoran Timur Tengah di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selain menampilkan tarian erotis, penari ini juga tidak memakai masker. Mendapat laporan adanya tarian erotis, petugas Satpol PP mendatangi restoran Timur Tengah tersebut. Pengelola resto mengakui tarian tersebut sempat digelar 2 kali dalam sepekan terakhir. Padahal saat ini Pemkab Bogor memperlakukan PPKM Mikro, pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa betul dilaksanakan tanggal berapa? 21 dan 23 ya. Nah tentunya data ini bahwa saat ini kita sedang tinggi-tingginya COVID ya, di Kabupaten Bogor ini tidak dibolehkan. Nah itu kita akan dalami apakah nanti melanggar dari jam operasional, kemudian juga dari gelaran kegiatan seperti itu. Nanti kita akan cek kemudian potensi kerumunannya. Karena melanggar protokol kesehatan, petugas menyegel restoran tersebut dan akan dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa di perangkat desa. Geram dengan ulah kadesnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung polisi memproses kasus ini. Jumlah perangkat desa Dokoro Grobogan, Jawa Tengah yang baru dilantik joget bersama biduan. Di antaranya tampak Masrukin, sang kepala desa yang menggunakan kacamata hitam. Kegiatan yang dilakukan di Gedung Serbaguna Desa setempat pada tanggal 23 Juni lalu. Usai video joget kades viral dan banyak kecaman netizen, sang kepala desa mendapat teguran dari berbagai pihak hingga Gubernur Jawa Tengah. Masrukin pun meminta maaf. Diakuinya, acara pesta dangdut tersebut digelar usai melantik beberapa perangkat desa terpilih. Memang tidak pantas kita lakukan saat pandemi seperti ini, dan untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, baik Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Ibu Bupati, dan Bapak Kapolres, dan semuanya. Meski sudah meminta maaf, kepala desa bersama 7 perangkatnya telah diperiksa polisi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun geram dengan ulah kades dan perangkatnya. Seharusnya mereka menjadi contoh yang baik di masa pandemi, terlebih Kabupaten Grobogan masuk zona merah. Ganjar pun mendukung langkah kepolisian memproses kades dan perangkatnya. Ya sudah, bupatinya sudah bagus lah. Bupatinya merespon cepat gitu ya, dan bupatinya sudah ngomong kurang ajar gitu ya, itu benar itu ya. Jadi jangan kurang ajar kondisi seperti ini malah pesta-pesta. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Ustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, positif COVID-19, seorang wanita menangis saat dievakuasi polisi dari rumahnya di Pagedangan untuk dibawa ke RSU Tangerang, Banten. Suami dan 2 anaknya reaktif menjalani isolasi mandiri di rumah. Positif COVID-19, wanita ini menangis saat dievakuasi oleh petugas Polsek Pagedangan dari rumahnya di Perumahan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Hasil rapid antigen, suami dan 2 anaknya reaktif dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Wanita ini kemudian dibawa petugas menggunakan mobil ke RSU Tangerang untuk mendapat tindakan medis. Menurut Kapolsek Pagedangan AKP Fanat Hafid Muhad, anggotanya menyebut warga yang terpapar COVID lantaran banyaknya pegawai tenaga kesehatan Puskesmas Pagedangan yang terpapar COVID. Satu keluarga ini ada 4 orang. Dari hasil
arogan pengemudi mobil di Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera warga. Hanya karena tak terima diklakson saat memotong jalur truk, pengemudi mobil ini memukuli sopir truk trailer dan memecahkan kaca depan. Dari kesaksian sopir truk, pelaku sempat menodongkan pistol. Aksi arogansi pengemudi mobil kepada sopir truk di tengah jalan Yosudarso arah pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam video amatir warga. Pelaku memanjat pintu truk trailer lalu memukuli sopir truk dengan tongkat besi, bahkan kaca truk juga pecah. Meski warga melerai dan meneriaki, Suasana pagi di KM Sabuk Nusantara 80 menjelang insiden ini terjadi setelah pagi menjelang siang. Kembali hadir di channel YouTube bersama kita pejuang NKRI. Tak terima mendengar suara klakson, pelaku langsung turun dari mobil, bahkan sempat mengancam dan menodongkan pistol. Bukan nabrak sama sekali, lecet pun nggak sama sekali. Teman klakson kan sebenarnya dia yang salah, gitu. Yang ngebuang ke kiri, ya saya klakson dong. Gitu. Kalau misalkan saya tabrak, ya atur lah dia. Dia ngomong apa aja, Mas? Ya kasar, punya kasar itu. Maki-maki itu. Iya, kasar aja ini. Langsung mukul ya, habis mukulin, langsung kaca yang dipecahin. Awalnya pakai pistol. Hasil visum korban dijadikan barang bukti. Polisi memburu pelaku. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan melaporkan. Menyelidiki kasus penganiayaan sopir truk trailer oleh pengemudi mobil, polisi melakukan TKP di lokasi kejadian di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Seorang saksi sempat melerai, namun pelaku yang emosi justru memecahkan kaca truk. Egy Sayana, sopir truk korban penganiayaan, dihadirkan saat polisi melakukan olah TKP di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang saksi melihat pengemudi mobil memotong laju truk yang dikendarai korban sehingga diklakson oleh korban. Tak terima diklakson, pelaku turun dari mobil dan menganiaya korban serta memecahkan kaca truk. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan korban untuk mengejar pelaku. Pemirsa, aksi tak terpuji dilakukan sepasang muda-mudi dengan berjumbu di dalam masjid. Pelaku pria juga menggasak uang kotak amal. Aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pasangan muda-mudi ini masuk ke sebuah masjid di Turikale Maros, Sulawesi Selatan. Usai pura-pura beribadah dan melihat situasi sepi, pasangan ini melakukan hal yang tidak senonoh dengan berbuat mesum di area saf wanita. Saat dihampiri petugas masjid, mereka mengaku pasangan suami istri. Beberapa kali terlihat pasangan sejoli ini berpelukan. Setelah puas bermesraan, sang pria mengambil sejumlah uang dari beberapa kotak amal. Pencurian uang kotak amal pada masjid ini beberapa kali terjadi. Keluar untuk kelewatan, belas sini lagi bawa kue. Bukan itu dipertemukan di situ. Mereka itu tokonya terbuat gini. Raba-raba ya Pak? Di raba-raba. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rustan melaporkan. Ibu 3 anak tewas dimutilasi, jasadnya ditemukan tanpa kepala. Pelaku rencanakan pembunuhan karena kesal korban minta uang tambahan usai bencana. Bagaimana kasus ini bisa terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sekarang. Di sini cuma ada playlist lagu paling top.
banget lo dengerin Indo Top Chart setiap minggu jam 8:30 malam di Music TV. Khusus pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan Playbox. Nonton paket langganan kamu kapanpun, dimanapun di Vision Plus. Connect ID pelanggan dan dapatkan 1 bulan ratusan channel, 10.000 jam film dan series, serta original series dengan judul baru setiap bulan. Nonton juga keseruan gila bola di Vision Plus. Vision Plus. Belajar asyik pelajaran kelas 5 dari rumah. Membahas banyak bab secara detail dan cermat. Smart Math. Berarti berapa? Kita bagi 100. Coret-coret. Berarti 200 meter. Science. Sebagai siklus atau daur air. Dan English. Wednesday, Thursday. Saksikan semuanya di Smart Schedule 5th Grade. Di Bismarck. Khusus pelanggan MNC Vision, MNC Play, K-Vision, dan Playbox. Nonton paket langganan kamu kapanpun, dimanapun di Vision Plus. Connect ID pelanggan dan dapatkan 1 bulan ratusan channel, 10.000 jam film dan series, serta original series dengan judul baru setiap bulan. Nonton juga keseruan gila bola di Vision Plus. Vision Plus. Broadway. Saya menghimbau kepada penumpang di saat turun nanti wajib memakai masker, mematuhi M3M. Ikatan cinta Alba dan Din semakin banyak cobaan. Namun di tengah semua itu, rasa cinta juga semakin mendalam. Mampukah mereka mempertahankan ikatan cinta mereka? Ikatan cinta setiap hari jam 12:30 siang dan jam 9:30 malam di Vision Plus. Setiap orang memiliki masalah kesehatan. Ini adalah sebuah penyakit keturunan diwariskan melalui genetik. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan tentunya agar tetap selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau bilang kita harus bisa bangkit dan tidak harus sendiri. Bersama saya, Dr. Alvin Nursali, mari kita cari inspirasi benar tentang kesehatan. Insya Allah hanya di Live Version. Mari lawan COVID-19 dengan melakukan gerakan protokol kesehatan 5M. Memakai masker saat berada di manapun. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang hangat. Menjaga jarak dengan sesama. Menjauhi kerumunan baik di dalam ataupun di luar rumah. Mengurangi mobilitas. Tetaplah di rumah kecuali ada kepentingan mendesak. Nonton UEFA Euro 2020 gratis. Dapat cashback 100%. Cukup buka rekening online di Motion Banking hingga 30 September 2021. Buruan langganan sekarang. Hanya 99.000. Bisa nonton semua pertandingan dan bonus jutaan rupiah. Nonton UEFA Euro 2020 gratis. Hanya di tempatnya gila bola. MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play.
Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan di pinggir jalan dekat Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Istri dan anak korban histeris. Terakhir sebelum tewas sempat cekcok dengan pembeli di toko tempatnya bekerja. Istri korban tak menangis mendapati jasad suaminya tergeletak di pinggir jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas kepolisian yang berada di lokasi menenangkannya, sementara tim inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Datang Paris, saya ini misi 9 Pak, saya datang sini, saya Pak, itu kan besok saya mau tempat di Jakarta. Saya izin dari sini Pak, enggak, saya awal 500 saya, enggak, jangan Pak, enggak ada, ya, enggak kerja orang, ya. Kami nggak bisa di situ. Komunitas nggak ada, kalau saya pindah kan ada komunitas ada. Cek, dia mutar, dia mutar. Oh iya. Ngapain kan kita tua nih? Kita tua main kan ya. Dari mana? Aku Medan, Pak. Medan? Iya. Oh, ngapain hebat Medan? Ngapain Medan? Nah. Jadi, pulang Pinang? Iya. Main Pinang lagi? Iya, dari Pinang. Kalau aku ngapain hebat Medan? Titik channel, aku sudah dibuka. Banyak channelku. Ada 8 channel. Iya. Ada lagu trio. Sebenarnya kalau di TV ini enak. Kenapa? Apa tuh 9 dia? Ada Monas. Bukan ya lah ya. Itu sehat, ya Pak? Sehat. Rasa paling utama kan. Kayak kita kalau nggak sehat itu apa Pak? Terbitkan film-film apa itu nggak diterima YouTube, dia tolak dia. Iya. Nggak boleh. Kalau tidak bagus, tak bagus. Iya, ditolak YouTube. Belum kita dapat. Ya. Awak kan pemahaman yang baik. Ya. Apa nih? Baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Kembali hadir di channel YouTube bersama kita di KM Sabuk Nusantara 80 menuju perjalanan Tanjung Pinang. Semoga selamat sampai di tujuan.